Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan untuk kelas 10 siswa-siswi SMA Al-Wasliyah Tanjung Warwa. Mungkin ada yang belum kenal karena belum saya buat konten video ini yang pertama. Oke, ini konten video pembelajaran online yang pertama dari saya untuk mata pelajaran informatika atau TIK waktu di kelas 9 di SMP. Oke. Nama saya Ricky Sulistia. Oke. Saya lahir di Bangunrejo pada tanggal 7 Maret tahun 1997. Saat ini saya tempat tinggal di Desa Sungai Merah, Dusun 1. Oke, untuk pendidikan atau education, SD saya di SD Impres 9596, Desa Bangunrejo. SMP-nya di SMP Swasta Tamora 2 di Dagang Kerawang. Oke, SMA-nya di SMA Al-Wasliyah Tanjung Morawa. Kemudian untuk pendidikan S1-nya, saya S1 di STMIK Triguna Dharma Medan untuk jurusan Sistem Informasi. Oke, langsung saja masuk ke materi pembelajaran pertama, yaitu serba-serbi komputer. Nah, ini memperkenalkan perkembangan teknologi komputer dari awal dulu sampai dengan sekarang, kira-kira seperti itu. Oke. Sebuah PC atau personal computer memiliki jalan panjang. Nah, jalannya panjang ya, dari mulai 1975 lahirlah MATE Altair 8800. Ini diyakini sebagai model komputer pertama. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian Steve Wozniak pada tahun 1976 Steve Wozniak mendesain Apple I. Jadi Apple pertama, inilah cikal bakal dari PC Mac. PC itu personal komputer, ya tulisannya sebenarnya. Kita geser aja. Jadi PC itu personal komputer. Nah, seperti tulisannya. Jadi itu komputer yang di warnet itu. Jadi harus paham. Kadang-kadang kalian nggak paham. Taunya komputer main warnet, wah gitu. Oke, next. Jadi logo Apple tahu lah ya. Ini logo Apple. Yang Apple digigit separuh. Penemunya ini Steve Jobs, ya, dengan Steve Wozniak, ya, kakak beradik. Oke, next. Pada 1977 Apple kedua lahir atau PC komersial pertama. Jadi pada tahun 1977, jadi komputer pertama yang mereknya Apple itu pertama kali dijual secara komersil, jadi dijual bebas di pasar bebas. Jadi kalau misalnya masih tahap yang satu, Apple 1 yang ini masih beta gitu ya, jadi percobaan. Jadi masih di dalam lab, tidak dijual bebas. Jadi hanya untuk penelitian pengembangan sebuah komputer. Oke, generasi selanjutnya masuk ke Apple 2 lahir ya. Kemudian 1978 masuklah aplikasi ya, jadi jenis aplikasi namanya physical, ini untuk kalkulator ya, perhitungan. Ya, aplikasi spreadsheet 1 lahir. Ini artinya aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data berbasis angka atau sekarang yang dikenal dengan Microsoft Excel, sama lah itu ya. Oke, WordStar juga lahir ya, dikenalkan pada 1978. Ini juga sebagai pengolah kata atau Microsoft Word yang kalian kenal itulah ya. Kalau dulu namanya pertama WordStar. Banyak jenis-jenisnya. Oke, next. 1979 kemudian lahir ya, aplikasi database pertama yang namanya Vulkan sebagai pendahulu The Base ya, jadi database muncul. Kemudian modem dengan kecepatan 300 byte per second juga muncul. Wah,
cukup cepat pada zaman itu. Sekarang kalian bisa merasakan kecepatan 100 MB per second kalau misalnya download, upload gitu ya, sangat cepat. Kalau dulu hanya 300 byte per second. Jadi 300 data per detiknya. Sangat kecil. Oke. 1981 memperkenalkan seri PC atau komputer pertamanya, namanya Epson HX20. Jadi muncullah sebagai laptop satu. Jadi di situ juga personal komputer, ya. Personal komputer ada dua. Jadi yang perlu kalian ketahui, personal komputer ada dua, namanya PC, personal komputer, komputer pribadi, itulah kira-kira. Oke, yang pertama adalah desktop. Nah, itu yang kalian kenal, ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya yang kalian bilang di warnet itu terpisah dia. Itu namanya desktop. Oke, yang kedua laptop. Nah, ini dia. Jadi gambar laptop itu yang seperti ini. Ini laptop pertama nih muncul pada tahun 1981. Jadi ini udah keren pada zaman itu. Jadi sebesar koper lah, kira-kira seperti itu. Tombolnya juga tebal-tebal. Oke. Kemudian, nah ini Bill Gates. Ini orang yang sangat revolusioner sampai saat ini. Jadi kalau nggak ada dia, kalian nggak akan mengenal namanya warnet, nggak tahu main games di warnet, ya kan? Nggak ada Microsoft Word, nggak ada Microsoft Excel. Jadi ini pendiri Microsoft Corporation. Jadi pemilik perusahaan Microsoft ini termasuk orang terkaya di dunia. Oke. Si Bill Gates menciptakan sistem operasi namanya Windows. Sistem operasi yang dia buat itu berbayar, berlisensi. Jadi kita harus beli dari dia lisensinya baru bisa pakai. Tapi rata-rata di Indonesia lisensinya dibajak seperti itu ya. Jadi kita nggak beli lisensi tapi kita pakai sistem operasinya kebanyakan. Oke. Jadi sistem operasi kalau sedikit lah ya. Jadi sistem operasi adalah nyawanya sebuah komputer. Jadi tanpa adanya nyawa yang dibuat oleh programmer, komputer tidak akan bisa hidup. Karena komputer pada dasarnya hanya mengenal arus listrik, mati atau hidup. Dan itu kan perangkat elektronik. Perangkat elektronik jika tidak diprogram, jika tidak diisi sistem operasi, kosong, tidak ada apa-apanya. Jadi sistem operasi berperan penting terhadap komputer. Oke, seperti itu. Oke, next. Nah, pada tahun 1991 ya, sistem operasi jenis lain muncul, namanya Linux. Ya, 1991 lahirlah Linux. Ya, dibuat oleh Linus Torvalds. Oke. Perlu kalian ketahui, Linux ini sampai sekarang sangat banyak penggunanya untuk pengembangan dunia sistem informasi. Oke, jadi kalau penggunaan pekerjaan gamers itu pakai Windows, tapi kalau untuk developer atau pengembang teknologi dia menggunakan Linux. Perlu diketahui, Linux adalah bapaknya Android. Jadi Android yang kalian pakai di handphone kalian canggih-canggih sekarang itu anaknya Linux. Jadi cikal bakal dari Android adalah Linux. Jadi Android itu bukan HP-nya, tapi Android adalah sistem operasi yang tertanam pada handphone tersebut. Jadi handphone tersebut disebut smartphone. Tidak hanya bisa telepon dan SMS saja pada zaman dahulu. Smartphone pertama kali dikenalkan oleh BlackBerry ya. Jadi BlackBerry itu juga sistem operasi. Bisa BBM-an gitu ya, kirim video dengan cepat, kirim foto dengan cepat, kemudian menelepon via internet gitu ya. Seperti itulah, oke? Oke, next. Kemudian pada tahun 1993 Intel memperkenalkan prosesor Pentium dengan kecepatan 60 MHz. Ini sudah cukup cepat pada saat itu. Sekarang ada 4 GHz ya. Kalau mega itu kan juta gitu ya.
giga di atasnya gitu ya. Jadi kali 1000-nya mega. Jadi pada 1993 Intel memperkenalkan prosesor Pentium dengan kecepatan 60 MHz. Ya, penciptanya Gordon Moore. Ini orang ini ya. Jadi kalau Linus Torvalds tadi, nah ini orangnya ya. Jadi perlu dipahami. Oke. Oke, bagian-bagian komputer. Komputer memiliki bagian-bagian atau sub-bagian yang dikategorikan sebagai input, ya, output, dan prosesor, kemudian storage. Ini hardware, di bagian hardware. Hardware atau perangkat keras. Hardware bahasa Inggrisnya, perangkat keras bahasa Inggrisnya, kira-kira seperti itu. Sebenarnya bahasa komputer gitu ya. Jadi ada input. Input adalah masukan. Semua perangkat keras yang mendapat menerima rangsangan, masukan, ya. Kemudian untuk diproses oleh prosesor disebut input. Jadi seperti kulit manusia, hidung, gitu ya, indera manusia yang dapat merasakan sesuatu dari luar, ya itu namanya input. Jadi keyboard kalian pijit, diproses oleh prosesor, kemudian di-outputkan muncul seperti itu. Jadi input perangkat keras yang dapat menerima rangsangan atau inputan dari luar, gitu ya. Output, jadi output menampilkan apa yang diinputkan, gitu. Jadi kalian ketik huruf A pada keyboard, muncul di monitor atau outputnya huruf A. Jadi monitor sebagai alat output. Mengoutputkan dari mana? Jadi input memasukkan huruf A, kemudian diproses oleh prosesor, kemudian keluarlah di output. Nah, seperti itu. Ya, jadi output mengeluarkan input gitu yang telah diproses oleh prosesor. Oke, kemudian storage untuk menyimpan file, kalian tahu lah ya. Jadi segala sesuatu yang disimpan itu di dalam storage atau penyimpan. Penyimpannya bisa kartu memori, penyimpan telepon. Kalau di komputer ada hard disk, ada flash disk, ada DVD, CD, disket kalau zaman dulu ya. Oke, perangkat lunak. Ini perangkat lunak ada 3 juga. Ada perangkat lunak sistem operasi atau dasarnya nyawa komputer. Nanti kita ada penjelasan sedikit tentang sistem operasi, materinya berbeda. Oke, kemudian aplikasi tambahan. Kalau aplikasi, kalian tahu aplikasi bisa diunduh di Play Store, itu aplikasi tambahan ya. Kemudian aplikasi programming, jadi aplikasi untuk membuat aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa membuat aplikasi. Jadi kalau kalian ingin berkecimpung di dunia IT, belajarlah programming. Jadi aplikasi itu bisa membuat aplikasi. Jadi aplikasi programming bisa membuat aplikasi baru. Oke? Oke, ada bagian brainware atau operator komputer. Brainware adalah orang yang mengerjakan komputer, jadi usernya kalian. Oke, seperti itu. Oke, ini sistem kerja komputer. Oke, secara garis besar, sistem kerja komputer ada input, proses, dan output. Jadi si Ani sedang mengetik, kemudian dicetaknya, di print. Maka si komputer memproses hasil inputan dari si Ani. Maka kemudian dicetak melalui printer, di-outputkan. Jadinya hasil kertas. Itu namanya output. Itulah hasil yang dikerjakan Ani. Seperti jadi input, proses, output. Ini saling berkesinambungan. Jadi saling berkaitan. Oke, next. Ini simulasinya. Jadi Ani mengetik, itu disebut input. Memeriksa ejaan yang salah, itu diproses. Kemudian mencetak, itu output. Oke, beberapa harus diingat ini ya. Jadi ada input device. Input device, nih ya. Jadi ini handycam. Yang ini handycam.
Ini barcode scanner yang di Irian itu. Jadi ini mengecek barcode sama handycam. Jadi input, jadi handycam menerima masukan dari gambar sekitar. Misalnya kita merekam video itu mengambil gambar. Jadi mengambil input dari gambaran sekitar. Jadi kita video misalnya gambar alam gitu ya. Jadi mengambil inputan masuk ke dalam handycamnya. Jadi kalau misalnya ini barcode scanner ya untuk mengecek barcode yang ketika belanja di Irian yang ketika ada bunyi notifikasinya seperti itu ya. Ini namanya input. Inputnya apa? Adalah barcode dibaca di bawah sini. Seperti itu. Oke. Ada output device. Output device yang pertama ada printer. Printer mengeluarkan hasil cetak ya. Kalau monitor mengeluarkan gambar ya. Gambar layar. Oke, ini juga ada proyektor, ini layar lebar ya, atau kalian bilang ini fokus, proyektor namanya. Oke, ini menghasilkan gambar juga sama seperti monitor, tapi dia layarnya lebih besar, memancarkan cahaya ya, berbasis cahaya. Terus storage, ini storage adalah penyimpan ya. Storage penyimpan. Oke, jadi menyimpan file, kemudian sistem operasi, aplikasi itu ditanam di storage. Inilah penyimpanannya. Oke, ada CPU, Central Processing Unit, di dalamnya banyak komponen-komponen lain. Ini kalian bilang CPU pada umumnya. Oke, sebenarnya banyak sih arti CPU lain. Oke, terima kasih, selamat belajar. Sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Setelah ini akan saya berikan kuis atau latihan pertama kita. Sangat mudah saya buat. Kalian jawab wajib yang jadi kuis pertama atau hari pertama dari materi ini. Bahannya materi ini juga sudah saya share ya di grup Classroom. Jadi saya harapkan anak-anak kelas 10 banyak belajar lagi tentang teknologi. Jadi kita memanfaatkan Google Classroom sebagai media pembelajaran kita. Gitu. Jadi kita nggak pakai WhatsApp lagi. Kalau pakai WhatsApp dia terbatas. Kemudian terlalu banyak grup WhatsApp, HP kalian juga error gitu. Oke. Sampai sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kemudian kita cepat bertemu dan berkenalan secara langsung, ya, supaya lebih kenal. Ya, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke. Kita kenalannya online, jadi nggak seru gitu ya. Jadi, kalau kenalan langsung, kita lebih bisa menguasai jiwa masing-masing. Oke, melihat karakter, melihat teman-teman lebih asik gitu ya. Kalau sekolah kan lebih asik. Oke, semangat belajarnya jangan menurun. Walaupun belajar di rumah, saya harapkan kalian tetap semangat, ya, memiliki semangat yang membara dalam hatinya. Kemudian disiplin. Belajarlah sesuai dengan porsinya, kemudian tempatkan diri kalian senyaman mungkin ketika belajar. Jadi kalau kalian sudah nyaman, ilmu itu gampang masuk, gitu. Jadi kalau kalian belajar udah nggak nyaman, berarti ilmu itu juga nggak masuk. Jadi kalau bisa siapkan meja, duduk yang nyaman, jangan ada yang ganggu. Kira-kira siapkan air minum, kalau haus tinggal minum, gitu. Jadi siapkan pulpen, buku, semua perlengkapan yang mendukung sarana belajar, siapkan. Oke, saya harap kalian dapat mengerti. Kemudian pandemi ini cepat berakhir. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.